Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rabes Mitra. Saya dari kelas 11 IPA 2. Apa sih gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan media atau perantara yang dimana yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Salah satu contoh dari gelombang mekanik adalah suara. Nah, suara akan memerlukan udara atau medium lainnya buat menyalurkan energi gelombangnya buat merambat. Jadi tanpa adanya udara, suara tidak mungkin bisa merambat. Terus, makanya di luar angkasa, astronot nggak bisa berbicara dengan astronot lainnya dan mendengar suara astronot yang lain tanpa memakai alat bantu komunikasi elektronik. Ada beberapa sifat dari sebuah gelombang atau ada beberapa sifat dari sebuah gelombang mekanik, diantaranya yaitu dapat dipantulkan atau refleksi, dipadukan interferensi, dibiaskan refraksi, dibelokkan atau disebarkan difraksi. Ciri-ciri gelombang mekanik. Ada beberapa ciri atau karakteristik dari sebuah gelombang mekanik, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, gelombang mekanik memerlukan alat atau juga perantara buat bisa berpindah. Yang kedua, gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang. Yang ketiga, periode gelombang, frekuensi gelombang. Dan yang keempat, cepat rambat gelombang. Keterangannya, panjang gelombang yang dihasilkan gelombang transversal dan juga gelombang terpolarisasi itu sangat berbeda. Panjang gelombang transversal bisa diukur dari bukit, puncak, dan dasar gelombang. Sedangkan periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan buat bisa menempuh satu gelombang. Kalau frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik, dan cepat rambat gelombang merupakan suatu jarak yang ditempuh oleh gelombang penuh setiap detik. Jenis-jenis gelombang mekanik berdasarkan arah rambatannya dan juga arah getarannya, gelombang mekanik terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya, gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang permukaan air, gelombang geser, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang mempunyai arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Contohnya, gelombang pada selingki, gelombang pada bunyi udara, gelombang pada pegas, dan lain sebagainya. Difraksi dan contoh difraksi gelombang mekanik. Difraksi merupakan lenturan yang disebabkan oleh penghalang berupa celah-celah sempit. Kalau sebuah celah berukuran besar atau lebar, maka difraksi nggak jelas terlihat. Tapi kalau celahnya dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombangnya yang berupa titik. Muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contoh dari difraksi gelombang mekanik tersebut adalah gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara mempunyai panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Seperti yang kamu ketahui, kalau gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah didifraksikan. Peristiwa difraksi terjadi misalnya saat kamu bisa mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan, walaupun kamu belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan. Terus, ada yang namanya interferensi, dan contoh interferensi gelombang mekanik. Saat melempar dua buah batu ke sungai, maka akan terbentuk pola gelombang yang berbentuk lingkaran seperti gambar berikut ini. Perpaduan gelombang yang ditimbulkan itu seiring atau sering disebut juga dengan interferensi gelombang. Kemudian interferensi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Interferensi konstruktif yaitu kalau puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lainnya, maka interferensi tersebut saling membangun. Sedangkan interferensi destruksi yaitu kalau puncak gelombang bertemu dengan dasar gelombang, maka terjadi interferensi yang saling melemahkan.
Nah, berikut ini ada contoh penerapan dari interferensi gelombang mekanik, yaitu misalnya waktu kamu ada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama atau hampir sama, maka kamu akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Dan rumus gelombang mekanik, ada beberapa persamaan-persamaan yang perlu kamu ketahui dan juga dipahami. Dalam menyelesaikan gelombang mekanik adalah yang pertama, ada rumus periode gelombang. Rumus periode gelombang itu sama dengan T sama dengan atau T besar sama dengan T kecil per N kecil. Dua, rumus frekuensi gelombang. Rumusnya itu sama dengan F sama dengan N kecil per T kecil. Yang ketiga, rumus cepat lambat gelombang. Rumusnya itu sama dengan V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda dibagi T besar. Keterangan, T besar sama dengan periode, satuannya S. Terus T kecil sama dengan waktu, satuannya S. N kecil sama dengan banyaknya gelombang atau satuannya kali, berapa kali, seperti itu. F sama dengan frekuensi, satuannya Hz. V sama dengan cepat lambat gelombang, satuannya meter per sekon. Dan lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya M. Dan ini adalah contoh soalnya. Sebuah gelombang transversal merambat dengan sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik dan memiliki karakteristik seperti yang diberikan pada gambar di bawah ini. Tentukan 1. Frekuensi gelombang, 2. Panjang gelombang, 3. Cepat rambatnya. Pembahasan. Dari gambar di atas, dalam waktu 4 detik terbentuk 2 siklus gelombang transversal sehingga didapat T besar sama dengan T kecil per N kecil sama dengan 4/2 sama dengan 2 sekon. Maka hasilnya untuk periode adalah 2 sekon. Maka bisa didapatkan frekuensi gelombangnya yakni F sama dengan 1 per T sama dengan 1/2 karena 1/2 itu sama dengan 0,5 dan F itu satunya Hz, jadi sama dengan 0,5 Hz. Kemudian panjang gelombangnya bisa didapatkan dengan lambda sama dengan S per N sama dengan 20/2 sama dengan 10 cm. Karena jadiin ke meter, jadinya 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jadi cepat rambat gelombangnya bisa didapat yakni sebesar V sama dengan lambda dikali F, V sama dengan 0,1 dikali 0,5, maka hasil dari cepat rambat gelombangnya adalah V sama dengan 0,05 meter per sekon. Sekian, terima kasih.